Kok merinding ya? Aku memang paling takut sama sosok ini. Iya. Halo teman buku semuanya, balik lagi di channel teman buku dan masih bareng aku Irma. Hari ini aku mau membahas novel horor karya Sara Wijayanto yang judulnya Wingit. Mungkin kamu kalau ngedenger Wingit, otak kamu pasti udah melanglang buana ke makam keramat, ke sesuatu hal yang berbau horor, ke suatu tempat yang emang bener-bener dijaga dengan baik, nggak boleh sompral, nggak boleh nggak sopan, dan ya secara otomatis memang banyak hantunya. Tapi bagaimana dengan novel Wingit ini? Apakah sesuai dengan penggambaran si Wingit sendiri? Kan menurut KBBI, Wingit berarti sesuatu yang dikeramatkan atau tempat keramat, tempat suci. Nah, ayo kita ikuti reviewnya. Novel Wingit ini punya 7 cerita, di mana ke-7 cerita ini punya 7 tokoh yang berbeda, dengan latar belakang yang berbeda, dan dengan kehidupan yang tragis yang berbeda-beda. Dengan cara meninggalnya pun yang berbeda-beda pula. Ya, ke-7 tokoh ini merupakan sosok hantu yang digambarkan oleh Kak Sara Wijayanto dan dia temuin pada saat penelusuran Diari Misteri Sara. Cerita pertama ada Ningsih yang meninggal pada saat percobaan pengguguran janin, dan dia meninggal penasaran berikut beserta dendam yang mendalam kepada kekasihnya yang telah meninggalkan dia demi perempuan lain. Dan pada saat meninggal, Ningsih ini menjadi sosok yang sangat menyeramkan, yang bisa kita bilang itu adalah Miss K. Dan yang kedua ada Mirna. Mirna ini sejak berumur 15 tahun udah masuk ke grup ronggeng. Nah, grup ronggeng ini membuat Mirna menjadi penari ronggeng paling diminati dan termasyhur pada saat itu. Mirna punya banyak kekayaan, Mirna juga punya ketenaran, dan hal ini pula lah yang menyebabkan Mirna tewas, terbunuh dan menjadi sosok yang menyeramkan, yang memiliki dendam terhadap orang terdekat yang dipercayainya. Yang ketiga, ada cerita tentang Mary. Mary ini merupakan hantu bule kelahiran Amerika Serikat, San Francisco, Amerika Serikat, yang terbawa oleh temannya Mbak Sara yang bernama Odi. Odi ini diteror sama Mary secara terus-menerus sejak dia bermain Ouija. Ouija ini merupakan permainan papan untuk memanggil hantu. Ya, kalau di kita jaya langkung. Makanya hati-hati kalau main hal-hal yang seperti itu. Yang keempat, pocong tanpa nama. Kok merinding ya? Aku memang paling takut sama sosok ini. Ya. Sudahlah. Jadi, pocong tanpa nama ini merupakan korban dari sebuah ritual pemujaan iblis. Dan sosoknya ini dihianati oleh pacarnya sendiri. Secara tidak langsung si pacarnya ini memang menumbalkan gadis ini yang menjadi pocong ini ke sekte pemujaan iblis itu. Kejam banget ya. Yang kelima, ada cerita tentang gadis. Gadis ini merupakan seorang perempuan yang cantik. Dia juga punya karir yang bagus dan menikah dengan laki-laki yang menurut aku dan menurut semua orang yang mungkin membaca novel ini juga sempurna. Laki-laki yang sempurna yang diidam-idamkan para perempuan. Tapi karena si gadis ini punya ambisi untuk semuanya itu terlihat sempurna, dia menjadi agak gila sampai menjelang kematiannya. Yang keenam, ada cerita tentang Siti. Siti ini merupakan seorang anak perempuan
dari seorang PSK yang berusaha untuk keluar dari jalur PSK dan ingin menjadi perempuan yang baik menurut masyarakat. Dan menurut dia juga bukan suatu jalan yang harus ditempuh sesuai dengan agama dan dharma masyarakat. Makanya si Siti ini pengen keluar dari situ, tapi naasnya akibat niatnya dia ini juga dia menjadi terbunuh oleh Mat Hasan yang merupakan penguasa di wilayah lokalisasi tersebut. Cerita yang ketujuh, Rahma. Ini merupakan cerita yang paling bikin aku kok bisa ya gitu ada perempuan atau ada orang yang kayak gini. Karena mau gak mau sebenarnya apa yang Rahma alami itu sebenarnya salah dia juga. Jadi Rahma ini merupakan seorang gadis yang pada saat SMA itu amat sangat bersinar, populer, dan dia punya pacar yang tampan dan juga punya masa depan yang bagus. Tapi dia ditinggalkan tiba-tiba sama pacarnya, terus dia jadi stres, dia jadi kayak ngerasa udah gak hidup lagi. Dan pada suatu hari, dia diperkosa rame-rame, makin ngedown, dan ditambah lagi dia ini gak pernah cerita sama ibu bapaknya. Sampai dia dewasa pun ketika dia punya masalah yang sebenarnya harus dibagi sama orang tua. Sebenarnya lu tuh gak bisa buat nyelesain masalah ini sendiri, tapi dia memilih untuk menyelesaikan masalah ini sendirian tanpa orang lain. Sampai akhirnya dia menjadi agak gila dan bunuh diri. Jika aku tarik kesimpulan, semua arwah yang diceritakan sama Mbak Sarah ini meninggalnya tuh gak wajar. Ada yang dibunuh, ada yang bunuh diri, dan ada yang gak sengaja terbunuh. Dan arwah yang bunuh diri, meski sudah melakukan hal baik pun, mereka ini akan tertahan di dua dunia, antara dunia fana dan dunia arwah, yang bisa kita bilang mereka jadi hantu gentayangan. Meski mereka sudah melakukan hal baik pada saat menjadi hantu, mereka tidak akan bisa menyeberang karena proses mereka meninggal itu nggak wajar, menyalahi kodrat gitu bisa dibilang ya, karena bukan saatnya mereka mati, mereka malah menghabisi dirinya sendiri. Oke, sekarang kita ke reviewnya. Dari ketujuh cerita, ya ketujuh-tujuhnya itu perempuan dan punya nasib yang naas, dan sebenarnya bikin aku sedih juga. Dan dari ketujuh cerita ini memang yang paling bikin kesel itu sebenarnya sosoknya Rahma, dan yang paling bikin sedih itu sosoknya Mirna yang ngeronggeng itu sama Siti. Itu bikin sedih sih. Toh sebenarnya keduanya ini tuh kayak punya hati yang sangat baik, tapi punya nasib yang sangat buruk. Dan yang paling menyeramkan buat aku adalah cerita tentang pocong tanpa nama. Ya, coba deh teman-teman bayangin ya. Kalian itu punya pacar yang udah kalian kenal lama, kalian sangat cintai, sampai bisa merubah kalian menjadi lebih baik, tapi ternyata dia manipulatif. Manipulatif di sini bisa dibilang dia itu dibalik kesempurnaannya dia, kebaikannya dia ini punya niat terselubung. Jadi kayak pepatah yang bilang ada udang di balik batu, kayak gitu. Dan memang di sini peran orang tua itu sangat penting. Dan kebetulan sosok si pocong tanpa nama ini memang nggak deket sama orang tuanya. Jadi dia kayak cuman deket sama si cowok ini aja. Dan dia tuh cuman nurut sama si cowok ini aja, nggak sama orang tuanya. Itu juga salah sih sebenarnya. Dan kita kan nggak pernah tahu ya, namanya orang tua itu kan orang yang paling dekat sama kita. Sedangkan laki-laki ini orang asing yang tiba-tiba datengin, kita tuh nggak pernah tahu. Apalagi pada zaman dulu ya, karena di sini diceritakan itu pada zaman dulu sebelum ada telepon, WhatsApp, dan internet bergelimpangan, Google bermonopoli di dunia ini belum ada. Jadi ya pasti kita juga nggak akan bisa cari tahu gitu, karena belum ada internet. Bahkan telepon rumah aja cuman ada di beberapa rumah yang memang punya ekonomi yang lebih dari cukup.
Jadi telepon rumah aja itu nggak semua orang yang punya. Dan kebetulan si sosok yang ini, yang perempuannya ini, si pocong tanpa nama ini, dia memang dari keluarga yang berkecukupan. Ketemu dengan laki-laki yang biasa aja dalam segi ekonominya. Dan si perempuan ini amat sangat jatuh cinta gitu ke si laki-laki ini. Dan si laki-laki ini tuh ngerasa dia sebenarnya dengan tingkah lakunya yang terlihat baik, sebenarnya dia memanfaatkan si wanita ini sampai pada akhirnya si wanita ini tuh dibikin jadi tumbal. Gila gak sih? Gila. Tolong ya para perempuan, tolong hati-hati, oke? Jangan sampai kalian nemuin cowok yang kayak gitu tadi. Si Bang siapa? Ya kita anggap aja Bang Wawan lah. Si Bang Wawan ini. Kira aku lupa nama tokohnya. Tolong dimaafkan. Oke, sekarang ke narasi. Nah, dari segi cerita tadi aku udah sebutkan, dari masing-masing cerita memang punya cerita yang sangat unik dan menarik untuk dibaca dan untuk dipahami. Tapi segi narasinya menurut aku agak kurang. Karena aku ngelihatnya kayak semacam blog, dan blognya ini dibukukan gitu. Blognya ini dikumpulkan terus dibukukan. Dan yang paling aku sayangkan juga, dari setiap bab tuh dia punya kata-kata awalnya tuh, yang ini, sosoknya ini aku temuin di gedung A pada saat penelusuran di hari Misteri Sarah. Terus di ujungnya ya menurut aku memang kayak gini. Jadi ada kayak apa namanya ya, kayak wejangannya si Mbak Sarah sendiri, yang sebenarnya amat disayangkan karena harusnya awalan atau pembuka itu ada di bagian, ya masukin aja gitu di bagian pembuka. Dan cerita-ceritanya ini tuh harusnya punya satu cerita khusus tentang si tokoh ini tanpa ada POV dari Mbak Sarah. Kalau misalkan memang Mbak Sarah pengen naroin kata-kata wejangan gitu, itu bisa nanti di akhir. Itu sih menurut aku, tapi gimana menurut kalian? Ya coba tulis di kolom komentar ya. But overall menurut aku ini layak banget dibaca, apalagi buat kamu yang pengen baca buku horor tapi takut merasa ditakut-takuti. Nah, buku ini cocok buat kamu karena nggak akan ada rasa ditakut-takuti. Kamu akan ngerasa sedih, haru, kasihan terhadap si tokoh yang jadi hantu ini. Selain itu juga kamu akan mendapatkan wejangan kehidupan dari masing-masing cerita. Seperti yang contohnya tadi yang udah aku sebutkan, cerita pocong tanpa nama, di mana kita harus hati-hati sama yang namanya orang asing. Meskipun itu bisa dibilang itu adalah pacar kita gitu ya, tapi tetap aja yang namanya pacar itu tetap aja orang asing ya. Toh kita juga belum ketemu sama orang tuanya, belum tahu secara lengkap lah, maksudnya ya, secara lengkap si orang itu tuh seperti apa, orang tuanya kayak gimana, dia tinggal di mana, masa lalunya seperti apa, kan kita juga belum semuanya tahu. Jadi hati-hati. Oke, kayak gitu aja teman-teman. Thank you banget yang udah nontonin. Jangan lupa klik like dan komen untuk ide video selanjutnya. Dan subscribe bagi yang belum subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya juga agar kalian tahu setiap aku upload video baru. Oke, thank you dan see you on the next video. Oh ya, jangan lupa tontonin review buku horor lainnya di playlist review buku horor. Oke, bye-bye.